Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri. Halo adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu GKT Pondok Indah. Nah adik-adik, kita sudah lama sekali tidak berjumpa secara fisik. Kita masih ibadah menggunakan YouTube. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan tetap membuat kita menjadi saudara seiman. Sekalipun saat ini tempat kita ada di rumah masing-masing, tetapi kita tetap disebut sebagai saudara seiman. Dan hari Minggu, hari ibadah, adik-adik gak ibadah sendirian di rumah, tetapi ada adik-adik lain juga yang beribadah di rumahnya. Makanya, ayo kita bersukacita untuk ibadah hari ini. Kita nyanyikan pujian, hari ini kurasa bahagia. Bersukacita, kita nyanyikan pujian ini ya. Bersama saudara seiman.
ada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami Tuhan jadikan saudara di dalam Tuhan, di dalam satu iman kepada Yesus Kristus. Walaupun saat ini kami belum bisa berkumpul secara fisik, tetapi kami berkumpul melalui ibadah hari ini di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruangan. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin kami supaya ibadah hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Allah kita itu sangat baik. Kalau Losilda pikir-pikir, Tuhan sangat baik dengan Losilda. Tuhan dulu memimpin Losilda bisa bersekolah sampai kuliah loh. Lalu Tuhan juga memeliharakan Losilda sampai hari ini bisa makan. Lalu Losilda pikir lagi, Tuhan juga memberikan sinar matahari, memberikan hujan, memberikan nafas hidup semuanya dengan gratis. Lalu Losilda pikir lagi, Tuhan Yesus sangat baik karena hari ini Losilda bisa beribadah karena Losilda diselamatkan. Karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah baik belum buat adik-adik? Nah, sambil dipikirkan, ayo kita sambil nyanyi lagu ini, Allah itu baik. Kita nyanyikan dengan sukacita ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan kasih
bisa mengasihi orang lain. Karena Tuhan Yesus sudah baik kepada Rose bisa baik kepada orang lain. Demikian juga kepada adik-adik. Tuhan mengasihi adik-adik sekalian. Adik-adik bisa mengasihi orang lain. Tuhan baik kepada adik-adik, maka adik-adik juga bisa baik kepada orang lain. Bukankah harusnya kita bersukacita dan bergirang? Mari kita nyanyikan pujian ini, Saya Bergirang. Sudah semangat memuji Tuhan bersama dengan Rose Hilda, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, tundukkan kepala. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman. Tuhan berkati Rose Melisa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang sudah saya sampaikan nanti bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini, menyerahkan setiap kami, biarlah Tuhan berikan hati seorang murid, telinga seorang pendengar, sehingga kami mau taat, tunduk untuk benar-benar fokus mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicara bagi kami, Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan, supaya kami benar-benar mampu, kami mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, cerita hari ini Rose Melisa berikan judul Berbuat Baik kepada Sesama. Nah, berbuat baik kepada sesama. Adik-adik pernah nggak mendengarkan kisah tentang Bunda Teresa? Atau orang biasanya ngomong Mother Teresa? Atau mungkin adik-adik pernah nggak sempat mendengar kisah tentang Bunda Teresa, tapi pernah melihat fotonya? Ya, mungkin ada yang belum pernah lihat, yang mungkin penasaran. Ini dia orangnya ya. Ini adalah Bunda Teresa. Bunda Teresa ini lahir pada tahun 1910. Wah, dan Rose Melisa aja belum lahir pada waktu itu gitu ya. Dan Bunda Teresa lahir pada tahun 1910. Nah adik-adik, semasa hidupnya Bunda Teresa ini selalu melakukan yang namanya kebaikan. Dia suka membantu sesama di sekitarnya. Siapakah yang sering dia bantu? Mereka yang anak-anak yang terlantar, anak-anak yang gak punya orang tua, itulah yang dia bantu. Orang-orang yang gak punya rumah, itulah yang dia bantu. Orang-orang yang sakit kusta, mereka lah yang dia bantu. Mereka yang kotor, itulah yang dia bantu. Siapa lagi? Orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang dianggap oleh dunia itu adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak dicintai oleh masyarakat sekitar, atau orang-orang yang miskin, itulah yang Bunda Teresa bantu. Dia hadir di tengah-tengah mereka, dia menyembuhkan mereka yang terluka, dia membersihkan tubuh mereka yang kotor, dia memberikan mereka makanan. Nah, semasa hidupnya Bunda Teresa melakukan hal itu. Dia bantu anak-anak yang miskin, yang terlantar. Itulah yang Bunda Teresa lakukan semasa hidupnya.
Nah, pada tahun 1997, Bunda Teresa ini meninggal dunia karena kena serangan jantung. Wah, banyak orang yang sedih sekali adik-adik. Sedih karena apa? Bunda Teresa ini orang yang baik, orang yang suka membantu sesamanya. Nah, banyak orang yang gak rela pada waktu Bunda Teresa ini meninggal dunia. Adik-adik, kisah tentang Bunda Teresa ini mengingatkan kita pada seorang wanita di dalam Alkitab yang suka juga berbuat baik kepada sesamanya. Siapakah dia? Yuk kita buka kitab kita di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 9 ayat, kita buka kitab kita. Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-43. Kita baca ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Wah, terus pas mendengarkan kisah tentang Bunda Teresa yang suka berbuat baik kepada sesama, Rosa langsung teringat kepada seorang wanita yang ada di dalam Alkitab yang suka berbuat baik juga kepada sesamanya. Di dalam ayat 36 di firman Tuhan berkata, dia perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Wah, ternyata Ibu Tabita ini juga orang yang sangat murah hati, orang yang suka melakukan kebaikan kepada sesamanya. Dia suka berbuat baik, dia memberikan sedekah kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka yang mungkin kelaparan, dia membantu mereka. Nah, bukan itu aja adik-adik. Firman Tuhan katakan, Ibu Tabita ini juga membuatkan pakaian untuk para janda. Kita nggak tahu pekerjaan jelasnya Ibu Tabita ini apa, tidak dicatat di sini, tapi Ibu Tabita ini punya keahlian dalam hal menjahit. Jadi dia menjahitkan pakaian untuk para janda. Janda ini apa loh? Janda itu siapa? Ya, janda adalah ibu-ibu yang sudah tidak bersuami. Entah karena suaminya meninggal atau karena mereka sudah lama berpisah atau bercerai. Nah, para janda pada waktu itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah secara ekonomi. Mereka miskin, mungkin mereka hanya bisa bekerja untuk bisa makan sehari-hari. Tapi untuk membeli pakaian, mungkin uang mereka nggak cukup gitu ya. Nah, Ibu Tabita ini seorang murid Yesus, murid Kristus. Dia dikatakan dia murid Kristus. Karena murid Kristus, dia akhirnya mencontohi sikap Kristus. Dia berbuat baik kepada orang-orang sekitarnya. Dia memberikan mereka sedekah, bahkan dia menjahitkan baju. Dia menggunakan keahliannya untuk menjahitkan baju kepada orang-orang miskin, kepada para janda ini. Nah, adik-adik, itulah yang dilakukan oleh Ibu Tabita. Suatu ketika di ayatnya yang ke-37, firman Tuhan katakan, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Wah, adik-adik, dia meninggal, kasihan sekali ya. Dan setelah dimandikan, mayatnya itu dibaringkan di atas. Waduh. Pada waktu orang-orang mendengarkan berita kematian dari Ibu Tabita ini, mereka semua menangis adik-adik. Kenapa Ibu Tabita harus pergi secepat ini? Mereka sedih sekali. Kemudian orang-orang yang mendapatkan kebaikan selama Ibu Tabita hidup, mereka semua datang, khususnya para janda. Ibu-ibu ini datang dengan membawakan baju. Mereka datang menunjukkan ini baju yang dulu dijahitkan oleh Ibu Tabita semasa hidupnya. Dan sekarang dia sudah meninggal adik-adik. Orang-orang ini sedih sekali. Mereka nggak bisa menerima kenyataan bahwa Ibu Tabita ini sudah meninggal dunia. Kenapa? Dia orang yang sangat baik. Dia orang yang sayang kepada mereka. Wah, jadi pada waktu dia meninggal, semua orang datang. Orang-orang yang merasakan kebaikan dari Ibu Tabita menangis adik-adik. Mereka menangis, mereka bersedih karena kepergian dari Ibu Tabita. Nah, pada waktu itu orang-orang mendengar. Pada waktu Ibu Tabita meninggal, orang-orang ini mendengar kalau ada salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Rasul Petrus. Dia sedang berada di salah satu tempat, yaitu nama tempatnya itu Lida. Lida ini dekat dengan Yope. Yope ini tempat tinggalnya Ibu Tabita tadi. Jadi pada waktu mereka mendengar Rasul Petrus ada di Lida, mereka kemudian mengutus orang untuk menghubungi Rasul Petrus. Karena mereka tahu Rasul Petrus ini diberikan kuasa oleh Tuhan dan dia bisa menyembuhkan orang yang sakit.
Mereka berharap Rasul Petrus bisa membangkitkan si ibu Tabita ini. Kemudian mereka memanggil Rasul Petrus. Rasul Petrus kemudian berkemas, dia kemudian datang ke Yope, tempat ibu Tabita ini tinggal dan di mana dia sudah meninggal di sana. Jadi adik-adik, pada waktu itu Rasul Petrus datang, dia kemudian naik ke atas. Dia naik ke atas tempat mayat ibu Tabita ini dibaringkan. Kemudian dia menyuruh semua orang meninggalkan dia dan ibu Tabita. Kemudian dia datang di sana, dia kemudian berlutut. Dia berlutut dan dia berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan membangkitkan ibu Tabita ini dari kematian. Pada waktu Petrus berdoa, kita baca di ayatnya yang ke-20. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Wah, adik-adik, pada waktu itu Tabita bangkit dari kematian. Semua orang sangat bergembira. Karena apa? Dia orang yang baik. Dia orang yang sangat sayang kepada mereka. Kemudian di ayatnya yang ke-41, Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Lewat peristiwa kebangkitan, bangkit dari orang mati, si ibu Tabita ini, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Selama dia hidup, waktu dia hidup pun, dia melakukan banyak orang, sehingga itu membuat orang banyak sangat senang dan melihat bahwa ibu Tabita ini benar-benar murid Yesus karena dia suka berbuat baik. Wah, sungguh luar biasa sekali adik-adik. Lalu semau kita hari ini melihat dua orang wanita hebat. Yang seorang adalah Bunda Teresa, yang seorang adalah Ibu Tabita. Dua orang yang percaya kepada Tuhan dan lewat kehidupan mereka, lewat wujud rasa percaya mereka kepada Tuhan Yesus, mereka pun melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar mereka. Mereka berbuat baik bukan supaya apa adik-adik? Bukan supaya mereka dipuji orang, bukan supaya mereka diselamatkan. Tapi mereka sudah diselamatkan, makanya mereka berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, lewat dua orang ini, lewat firman Tuhan dan lewat kisah dari hidup Bunda Teresa, kita mau belajar juga. Supaya kita mau berbuat baik kepada sesama di sekitar kita. Kita mau berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab itulah yang Tuhan inginkan. Kita berbuat baik karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Kita berbuat baik bukan supaya kita dipuji, tetapi karena wujud kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua. Ya, adik-adik. Jadi mungkin ketika kita nanti masuk sekolah, sudah sekolah offline, mungkin ketika ada teman-teman kita yang nggak bawa bekal, mungkin yang kita lihat mereka orang-orang yang nggak mampu. Mungkin kita bisa berbagi makanan, kita bisa berbagi bekal kita. Mungkin ada 2 potong roti. Oh ya, ini ya buat kamu ya, ini buat aku. Kita bisa melakukan hal-hal sederhana, berbuat baik kepada papa mama di rumah mungkin, kepada adik, pada koko, pada siapa saja, pada Cece, semua orang yang ada di sekitar kita. Biar mereka melihat bahwa kita adalah murid Kristus. Kita melakukan kebaikan kepada sesama karena kita adalah murid Kristus. Oke adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Lewat firman Tuhan dan lewat kisah Mother Teresa, lewat kisah Bunda Teresa, kami mau belajar untuk kami pun melakukan kebaikan pada orang-orang di sekitar kami. Kami adalah murid-murid Tuhan. Kami rindu supaya hidup kami pun memancarkan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami bersyukur untuk firman Tuhan. Bantu kami supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mau melanjutkan ibadah kami. Tuhan berkati juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini kita mau hafal ayat. Silakan adik-adik buka di dalam Galatia 6. Kita baca dulu ayatnya, kemudian baru kita hafal bersama ya. Galatia 6
ayatnya yang ke-10a. Galatia 6 ayat yang ke-10a, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Adik-adik silakan menghafal di rumah masing-masing. Kemudian ayat hafalannya dapat adik-adik kirim dalam bentuk video seperti minggu-minggu sebelumnya. Nanti videonya boleh dikirim ke Lusa atau adik-adik boleh kirim ke lusu-lusu yang lain ya, atau yang ada di dalam grup Kids Ministry, adik-adik boleh kirim ke grup Kids Ministry ya. Demikian ayat hafalan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik terlebih dahulu. Mari saat ini kita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan memberikan persembahan. Sambil kita menyanyikan pujian Berilah yang baik. Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Saat ini kami pun mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami memohon Tuhan menerima persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai di gereja Tuhan. Kami juga mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena kami telah beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita mau melihat contoh aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. Check it out! Halo adik-adik semua. Untuk aktivitas minggu ini, sesuai dengan tema kita, berbuat baik kepada sesama. Maka, Lose minta adik-adik untuk tuliskan 5 hal baik yang akan kalian lakukan pada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Oke, yang
harus adik-adik lakukan adalah yang pertama, adik-adik siapkan pulpen dan kertas. Kemudian yang kedua, tuliskan 5 hal baik yang akan adik-adik lakukan pada kertas tersebut. Salah satu contoh sudah Luse tuliskan, silakan adik-adik perhatikan di gambar berikut. Nah, setelah adik-adik tulis, yang ketiga, adik-adik fotokan hasilnya seperti contoh berikut. Selamat bekerja, Jayo! Nah adik-adik, untuk aktivitasnya adik-adik bisa kumpulkan ke WA Luse Melisa ataupun ke WA Luse yang lain. Batas kumpulnya itu hari Kamis malam ya, hari Kamis malam. Kenapa hari Kamis malam? Karena videonya sudah harus atau aktivitasnya sudah harus diedit, dimasukin ke dalam video ibadah hari Minggu nanti ya. Jadi jangan lama-lama kumpulnya, adik-adik bisa mulai kerjakan dari sekarang. Kalau pas ada waktu luang bisa adik-adik kerjakan ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan.